karena dia buang air sampai 2 kali, dia bilang, "Ma, kita paling lemas." Iya, kita lemas. Jadi, "Oh, adik kalau begitu, mama kasih lari saja di rumah sakit." Ratusan siswa mulai dari tingkat kanak-kanak, dasar, menengah pertama hingga atas dilarikan ke sejumlah puskesmas di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat. Wajah panik orang tua hingga tenaga kesehatan terlihat kewalahan menangani pasien yang datang tak henti. Sementara para siswa mual, muntah hingga kondisi tubuh lemas. Terhitung di hari pertama, Senin 20 Oktober 2025, sebanyak 151 siswa jadi korban keracunan. Diduga usai mengonsumsi makan bergizi gratis. Menyusul hari kedua, sebanyak 77 siswa. Kejadian luar biasa itu terjadi tepat 1 tahun di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut Tribuners pengakuan orang tua siswa hingga tenaga kesehatan di saksi kata. Inepati Pelohi, orang tua dari salah satu siswi SMA Negeri 1 SPB itu panik. Buah hatinya mengeluh mual dan pusing tak henti. Keluhan dirasa mulai malam hingga pagi hari, hingga lemas tubuhnya. Ine pun langsung melarikannya ke puskesmas Wemital. Rasa pusingnya dari jam 7 malam. Tapi beta pikir bahwa itu pusing cuma biasa saja. Setelah tadi ke sekolah, memang dari malam kita kasih minum susu apa namanya tuh beruang. Iya, kita kasih minum susu beruang. Tadi pagi dia di sekolah memang biasa-biasa saja. Setelah sampai di sekolah, dia pulang, dia bilang bahwa dia kurang rasa mulas dan dia buang air dari jam 10 siang pagi tadi langsung buang airnya 2 kali. Setelah dia pulang tadi sampai di rumah kira-kira jam 12, dia sampai di rumah jam 1:30 dia buang air. Mah itu paling sakit sekali. Sempat muntah? Sempat muntah. Lalu karena dia buang air sampai 2 kali, dia bilang, "Ma, kita paling lemas." Iya, kita lemas. Jadi, "Oh, adik kalau begitu, mama kasih lari saja di rumah sakit, di puskesmas saja." "Iya, Ma, bisa Ma kalau kasih lari di puskesmas Gemba." Dia berpikir bahwa mungkin bisa kasih lari di puskesmas Kairatu, tapi itu bilang sih selain puskesmas Gemba saja. "Ma, bisakah bawa di puskesmas Gemba?" Kita bilang pada dia, "Ya bisa." Dugaannya karena apa? Salah makan atau apa ini? Iya, kalau menurut beta orang tua, kayaknya dia salah makan. Memang kemarin waktu pagi dia makan, dia juga makan. Dia punya teman punya makanan tambahan. Jadi ada yang dia makan, ya makanan bergizi gratis itu. Iya. Okay. Dia makannya kan dia punya sendiri, tapi ada teman punya juga yang dia makan sama-sama. Dia makan, teman sih makan dia kasih buat nonenya makan. Tapi kan kita sudah berpikir bahwa mungkin ini karena makan bergizi, tapi kalau memangnya dia dari tindakan ini mau makan bergizi dia makan. Mas sempat cerita sih bahwa kayak makanannya mungkin ada warnanya berubah atau bau apa gitu. Iya, Nona cerita bahwa makanan yang dia makan itu kalau dari sayurnya itu dia sudah kental. Kuahnya sudah iya, kuahnya sudah kental dan telurnya itu kalau misalnya baru, dia memang cerita mah telur yang kuning itu dia sudah kelihatan mau hijau-hijau mau kelihatan hitam. Yang telur rebus itu, yang kuningnya. Kuning telurnya. Iya, kuning telurnya.
Itu saja yang Dari baunya gimana baunya? Ada sempat cerita? dia mungkin sempat cium baunya bagaimana, tapi dia bilang gini, sudah rasa baunya kayak mau asam-asam begitu. 3 bulan dia bilang begitu. Orang tua panik, tenaga kesehatan Puskesmas Waimitau pun sempat kewalahan lantaran pasien membludak di hari pertama usai kejadian. Dari data yang dihimpun, total hingga hari kedua sebanyak 228 pasien. Mulai siswa tingkat kanak-kanak hingga tingkat menengah atas itu menjadi korban. Keluhannya itu pusing, mual, perut sakit, bahkan muntah. Itu semua, bukan semua, tapi itu memang keluhan yang ada yang datang di puskesmas. Oke. Yang pertama masuk kan sekira jam 3.15. Ya, terus kemudian yang selanjutnya itu berselang berapa lama gitu? Korban-korban berikutnya itu kemudian datang ke sini, Bu, untuk penanganan tuh. Itu yang kemarin itu lama juga sekitar 5 menit ya. Lalu kemudian yang datang, yang berikut lagi datang. Lalu dia berentetan tuh sudah. Keluhan yang sama? Iya, dengan keluhan yang sama. Dia Okay. punya itu, sakit kepala, mual, muntah, buang air atau diareta itu. Dia punya keluhan semua sama. Okay. Jumlah semua berarti berapa, Bu, yang kemudian ditangani di puskesmas? Yang ditangani dari kemarin siang sampai tadi malam, yang untuk tadi malam punya itu ada 59. Jumlah keseluruhan? Iya, itu keseluruhan. Nanti kita hitung yang pagi hari punya sampai jam sekian ini ada 15 orang kah nih? 13. Jadi iya, untuk yang hari ini punya, yang untuk yang kemarin punya itu ada 59. Itu dari satu sekolahan atau ada 2 sekolah? Iya, ada verbal ini, ada sekolah bermacam sekolah nih. Ada dari di sini SD, TK, bahkan SMA. Pasien datang, terus apa yang dilakukan kemudian oleh pasien datang nakes di sini? Iya, kan didaftar, lalu ada dokter kan, dikonsul dokter, lalu dokter bikin penanganan. Jadi penanganannya itu tuh kan ada dokter, ada perawat bersama-sama. Jadi tergantung, kalau ada yang infus, ada yang tidak diinfus. Tapi semuanya diberikan obat, sehingga yang dapat obat itu diobservasi, semua diobservasi dan dinyatakan pulang setelah keadaannya membaik. Yang tidak diinfus, sementara yang diinfus itu juga diobservasi terus sampai dia punya infus atau cairan itu selesai dan dinyatakan sehat atau tidak ada keluhan lagi, lalu pulang. Ini kalau kalau bilang dugaan juga, karena gimana ya, kita dari puskesmas juga tidak bisa menyimpulkan ya, karena nanti ada kirim dia punya sampel ke laboratorium. Jadi ada tunggu, tadi Pak bilang jam 4 kan hasilnya sudah ada. Jam 4 baru Katun juga baru bisa kasih keterangan, karena Katun juga bisa kasih keterangan tanpa dia punya hasil yang jelas. Cuma kalau rata-rata wali murid, orang tua itu pas menyampaikan soal itu katanya memang setelah mengkonsumsi itu ya, atau gimana? Iya, itu rata-rata yang datang orang tua yang antar anak itu setelah dong pulang sekolah. Dan ditanya setelah makan makanan MBG tadi, makanan di sekolah, makanan bergizi, dengan pulang ke rumah dia punya keluhan tuh mulai yang ada sampai muntah, perut sakit, sehingga yang sudah sering bisa ditangani di rumah dong bawa ke puskesmas, karena sudah lalu banyak muntah, lalu dong bawa orang tuanya bawa ke puskesmas. Rata-rata mengalami gejala itu setelah
berapa jam mengkonsumsi menu makanan itu sekiranya mungkin ada informasi. Iya, yang artinya yang kemarin datang jam 3 ya, yang datang ke puskesmas jam 3 berarti sudah selang waktu beberapa karena dong makan itu pagi dari jam 10-11 lah. Jadi dia punya rentet waktu tuh sekitar 4 jam baru ke puskesmas. Oke. Ada informasi soal ini apa namanya? Lauk apa? Iya, ada memang sempat ketemu ada tanya-tanya dia punya lauk untuk kemarin itu sama sayur labu siang dan dicampur wortel. Apakah bersumber dari telur yang berwarna dan baunya yang sudah berubah, ataukah sayuran? Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dikelola Yayasan Al-Barkah Nadliyin tampak sepi pasca kejadian. Kepala SPPG pun tak berada di tempat. Penanggung jawab dapur MBG yang dihubungi berulang kali juga tak merespons. Masyarakat resah, aparat ikut pusing. Keresahan warga akan keracunan massal itu langsung disikapi Polsek Kairatu. Kapolsek Kairatu AKP EM Mas Baitubon kemudian mengambil langkah antisipasi dengan menempatkan aparat di sejumlah titik kantor SPPG, salah satunya. Jadi saat ini dengan adanya kejadian keracunan ini untuk makanan untuk anak-anak TK, SD, SMP sampai dengan SMA, sehingga langkah kami dari Polsek sebagai Polsek Kairatu mengambil langkah yaitu memerintahkan dari Intel, dari CRC dan anggota Babin untuk melakukan pelayanan. Jadi ada 2 lokasi yang ada 3 lokasi, yaitu lokasi pertama dapur yang tempat untuk makan, mengkonsumsi makanan, masak. Yang berikut itu puskesmas. Jadi puskesmas Wamita dan puskesmas Kairatu yang kita jaga dan kita mengecek anak-anak yang masuk dan yang sudah keluar setelah dirawat. Nah, saat ini kami juga dimintai untuk anggota untuk menjaga dapur karena kita khawatir masyarakat mungkin masih merasa tidak terima dengan hal tersebut sehingga perlu kita jaga sehingga dapur yang tadinya digunakan bisa aman. Badan Pengawas Obat dan Makanan langsung turun dan mengambil sampel dari sisa makanan yang dikonsumsi para siswa. Kini tinggal menunggu hasil uji laboratorium. Hasil uji lab, evaluasi hingga rekomendasi tentu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Makanan bergizi gratis harusnya menyehatkan, bukan malah menyakiti siswa. Saya Putri Utami, terima kasih telah menyaksikan Saksi Kata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.